Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Muhammad, mahasiswa Universitas UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 7 pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke, pada pertanyaan pertama itu jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Berikan alasan Anda. Jadi untuk hubungan antara kurikulum yang diterapkan saat ini dengan tujuan pendidikan Islam itu dalam tujuan akhir sudah cukup selaras, akan tetapi dalam suguhan materi yang diberikan di sekolah, metode penilaian dan lain sebagainya itu masih kurang atau bahkan belum ada memasukkan nilai-nilai akhlak ataupun nilai-nilai Islam di dalam mata pelajarannya. Oleh karena itu, kalau ditanya apakah sudah selaras atau belum, untuk tujuan akhirnya sudah cukup selaras, akan tetapi secara materi dia masih belum cukup. Oke, ada pertanyaan kedua lagi, jelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang sering digunakan dalam pembinaan pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi dari sini kita harus pahami dulu tujuan pendidikan Islam itu apa. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan insan yang berbudi pekerti baik, berakhlak baik, santun dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah tujuan dari pendidikan Islam. Terus di sini yang jadi pertanyaannya kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Jadi sebenarnya secara kelebihan dan kekurangan ini lebih ke bagaimana gurunya memanfaatkan metode ceramah ini. Apakah dia masih sesuai dengan mata pelajaran yang dia berikan atau tidak. Katakanlah kalau kelebihan yang bisa diberikan oleh metode ceramah ini adalah murid itu bisa belajar bagaimana caranya bertutur kata yang baik, bagaimana caranya bergelagak yang baik, mendapatkan cerita ataupun materi yang yang lebih efisien, dikarenakan kalau orang bercerita atau berceramah itu tidak perlu menulis di papan. Kalau kekurangannya lebih ke kurangnya anak murid yang menangkap. Walaupun ini sebenarnya bukan salahnya guru, lebih ke bagaimana anak muridnya itu mau belajar atau tidak. Jadi poinnya buat di guru harus ada penekanan, harus ada tanya jawab seiring berjalannya mata pelajaran yang menggunakan metode ceramah ini. Dan kekurangannya juga ya paling kurangnya daya ingat para murid, dikarenakan cuman mendengar kata saja kalau mereka tidak catat. Terus saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah dalam sebuah sekolah penilaian selama ini hanya berfokus pada hasil ujian tertulis. Bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif? Jadi kalau ada kasus di dalam sebuah sekolah yang lebih mengutamakan nilai di atas kertas dibandingkan dengan kemampuan sang anak di luar metode penulisan atau jawab di ujian untuk menaikkan tingkatan anak ke tingkat selanjutnya, berarti sekolah tersebut masih belum menerapkan yang namanya konsep Islamisasi pada mata pelajaran dan kurikulum.
Mengapa? Karena kalau masuk islamisasi dalam ilmu, ada integrasi dalam ilmu, maka mereka akan memahami bahwasanya ilmu saja itu tidak cukup. Karena tanpa akhlak yang baik, seseorang itu mau pintar bagaimana tidak bakal dipakai. Itu mereka akan menangkap itu jika mereka paham pentingnya islamisasi dalam ilmu dan mengintegrasi, memasukkan akhlak ini ke dalam kurikulum mereka, dalam metode, dan memasukkan akhlak ini ke dalam salah satu bagian penilaian. Walaupun sebenarnya kebanyakan sekolah itu ketika kita periksa lapornya, dia dalam raport itu tidak hanya terdapat nilai dari poin tulis tangan ataupun silang ketika ujian, tetapi juga terdapat yang namanya itu poin akhlak, sikap, kerajinan, dan lain sebagainya di dalam raport. Itu tandanya sekolah tersebut sudah memasukkan yang namanya norma atau akhlak ke dalam salah satu poin penilaian. Bagaimana caranya mereka menilai ya bisa dilihat di dalam dalam kelas ketika sedang belajar mengajar, ataupun ketika mereka berinteraksi dengan guru, ataupun ketika mereka berada di luar ruangan kelas berinteraksi dengan teman-temannya, dengan melihat mereka bertutur kata, cara bersikap, cara menghargai orang yang lebih tua atau yang sesamanya. Dari situ kita bisa tahu bagaimana mereka bertindak. Walaupun yang jadi PR-nya itu adalah sekolah tersebut harus mengajarkan akhlak yang baik terlebih dahulu kepada para murid-muridnya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam. Menurut pendidikan Islam, mendidik anak yang paling minimal itu adalah kalau dia tidak bisa pintar, paling tidak dia orangnya beradab ataupun berakhlak. Itu nilai paling minim dalam Islam. Sehingga keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membentuk karakter peserta didik itu berarti fokus utamanya ada pada bagian akhlak atau adabnya. Secara kekeluargaan tentu saja keluarga itu adalah madrasah pertama bagi anak, sehingga sebelum anak ini bersekolah, berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan guru, dia akan belajar dari orang tuanya. Tidak perlu disiapkan papan tulis, kursi, buku, dan lain sebagainya oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya bertindak sesuatu, melakukan sesuatu hal, anak tersebut otomatis akan mengikutinya. Sehingga untuk di zaman modern ini, keluarga itu memiliki PR yang namanya adalah mengurangi konsumsi internet, konsumsi alat digital. Kalau tidak bisa dikurangi, paling tidak diperhatikan apa saja yang mereka dapatkan dari alat digital, smartphone, ataupun internet. Sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman atau tidak mengakibatkan yang orang anak menjadi tiba-tiba kurang ajar kepada orang tuanya ataupun kepada orang di sekitarnya karena konsumsi norma-norma tidak baik yang ada di internet. Terus hubungannya dengan sekolah apa? Seorang anak bangsa yang hidup di Indonesia itu bisa dipastikan mereka itu pasti bersekolah paling tidak setengah hari ataupun lebih ataupun kurang. Nah, dalam waktu-waktu tersebut ini mereka bakal melihat lebih banyak hal. Mereka akan mencontoh lebih banyak hal. Sehingga diskusi antara guru, antara sekolah dengan orang tua itu sangat penting agar sekolah itu mengetahui bagian mana yang harus mereka lebih perhatikan
terhadap anak ini, yang mana yang harus diperhatikan. Begitu pula keluarga. Keluarga jadi tahu apa tingkah laku anak mereka ketika tidak dalam pengawasan mereka. Terus hubungannya dengan masyarakat apa? Masyarakat ini adalah tempat paling terakhir yang bakal mereka jamah dengan apa yang telah mereka dapatkan di keluarga dan di sekolah. Jadi setelah disuguhkan berbagai macam ilmu, akhlak, dan lain sebagainya, di masyarakat itulah tempat mereka praktek, dan di masyarakat itu pula tempat dia mendapatkan lebih banyak pelajaran, baik itu dalam perspektif baik ataupun dalam perspektif buruk. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Jelaskan mengapa Al-Ghazali mendapatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Jadi mengapa Imam Al-Ghazali menempatkan akhlak sebagai tingkatan tertinggi atau sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu dibuat? Salah satu alasannya ya karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan juga nilai minimum orang Islam, seorang muslim yang harus dimiliki adalah berakhlak baik. Jadi walaupun tidak pintar, paling tidak dia berakhlak baik. Itu adalah nilai poin paling minimal. Walaupun dia tidak menjadi ulama, tidak menjadi apa segala macam, yang penting dia berakhlak. Sepenting itulah akhlak di dalam Islam. Makanya Imam Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai yang paling utama. Karena walaupun orang mau pintar bagaimana, kalau dia punya tingkah laku buruk, tidak bakal dipakai, tidak bakal orang suka. Terus ada pertanyaannya itu bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Kondisi peserta didik saat ini sedang terkena asupan-asupan dari luar keluarga, sekolah, maupun bangsa ini. Jadi mulai menyerap budaya-budaya luar yang telah diperindah, yang telah dilapisi dengan seakan-akan hal yang tersebut adalah hal yang keren, hal yang bagus, hal yang baik. Seperti ketika seorang anak bisa membantah kepada orang tuanya adalah perkara yang keren yang dibuat di internet. Padahal sebenarnya secara norma Islam, secara norma seorang anak yang baik, yang telah dilahirkan oleh orang tuanya, yang telah merawat mereka, seharusnya anak itu tidak punya hak sama sekali untuk melawan bicara maupun melawan secara fisik kepada orang tua. Oleh karenanya, gagasan Imam Ghazali itu seharusnya dijadikan referensi untuk lebih fokusnya pendidikan di Indonesia ini untuk menempatkan standar minimum orang berakhlak seperti itu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, dan apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Jika dalam proses pembelajaran tidak ditetapkan metode bertahap, maka yang terjadi adalah stres. Karena belajar itu tidak selalu orang mendapatkan hal yang sudah pernah dia dapat. Akan tetapi bisa jadi dia harus membiasakan diri dengan hal yang baru. Kalau dalam Islam itu contohnya dia harus membiasakan diri dengan sholat 5 waktu. Walaupun pada saat dia umur 3, 4, 5, 6 tahun itu belum terlalu ditekankan. Ketika dia sudah masuk umur 7 tahun harus sudah mulai disuruh-suruh. Nah, kalau seandainya ketika mereka umur 4 tahun langsung ditekankan harus sholat 5 waktu dan lain sebagainya, dia akan stres karena lingkungannya yang dulunya bermain itu tiba-tiba langsung berubah 150 derajat. Kalau mau diperumpamakan, itu umpamanya kalau mau bangun rumah harus ada pondasinya dulu. Jadi dari pondasi, semen, dan lain sebagainya dibangun baru jadi rumah. Terus kemudian ini pertanyaan terakhir. Sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran.
Bagaimana Anda menerapkan gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Nagib Al-Atas dalam program pendidikan sekolah tersebut? Oke, karena yang diminta adalah 2 tokoh, saya akan jelaskan mulai dari Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi Islamisasi menurut Ismail Raji Al-Faruqi itu adalah mengislamisasi ilmu umum untuk dimasukkan norma-norma agama ke dalamnya. Seperti contoh, ketika seseorang mempelajari tentang langit, tentang bagaimana terciptanya muka bumi ini dalam suatu dalam pembelajaran sains atau apapun itu, maka di dalam penjelasan tersebut harus dimasukkan yang namanya nilai-nilai agama di dalamnya. Seperti tidaklah dunia ini tercipta akibat dari dentuman atau ledakan besar. Kalau bahasa Inggrisnya itu mereka bilangnya Big Bang. Tidak dunia ini tercipta gara-gara Big Bang. Akan tetapi dunia ini tercipta karena adanya Tuhan yang menciptakan dunia tersebut. Kalaupun jadi konsepnya Ismail Raji Al-Faruqi ini lebih berfokus kepada ilmu umum yang dipisahkan dari ilmu agama, ataupun ilmu umum yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Islam kalau kita mau lihat secara kasar. Akan tetapi sebenarnya nilai-nilai Islam itu harus dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu tersebut. Jika tidak, maka akan menyebabkan hal ini menjadi kurang etis, kurang baik. Seperti contoh, ketika orang mau menyembelih hewan, ketika ingin menyembelih hewan, mau itu sapi, kambing atau apapun, harus menggunakan parang atau pisau yang tajam sehingga mereka bisa mati secara spontan. Karena di dalam Islam itu tidak boleh ada yang namanya menyiksa. Sehingga dalam proses penyembelihan itu tidak boleh ada yang namanya itu menggunakan parang yang tumpul, karena kasihan sama hewannya. Seperti itu, norma-norma yang seperti itu yang Ismail Raji Al-Faruqi ingin masukkan ke dalam ilmu-ilmu umum sehingga tidak melenceng dari nilai agama ataupun nilai manusiawi. Kalau dari konsepnya Muhammad Nagib Al-Atas, maka ilmu-ilmu di dalam sekolah tersebut harus lebih berfokus kepada poin adab ataupun akhlak. Karena itu adalah poin utama yang ditetapkan oleh Ismail Raji, yang ditetapkan oleh Muhammad Nagib Al-Atas. Itu konsepnya dia. Mau mata pelajaran apapun itu, hukum, kesehatan, kedokteran. Contohnya di dalam kedokteran itu ketika orang mau membedah, maka harus menggunakan bius agar orang ini tidak kesakitan. Bagaimana caranya menyampaikan kabar kepada keluarga-keluarga yang menunggu pasien dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.